Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Teman-teman sekalian yang saya muliakan karena Allah, alhamdulillah kita bisa kembali bertemu dalam rangka untuk meneruskan mata kuliah fikih waris yang kebetulan saya ampu untuk teman-teman khususnya STI Sukabumi, umumnya masyarakat dan pelajar umum. Hari ini kita akan belajar terkait menentukan bagian pasti ahli waris dan cara menghitung harta waris, dan ini sudah masuk pada materi-materi utama teman-teman ya. Sebelumnya saya akan mengulangi dari konsep hajib mahjub ya. Ini ada beberapa penerima ahli waris, baik ahli waris laki-laki maupun dari ahli waris perempuan. Nah, kita akan ulang ya, sebentar ya. Baik. Di sini, nah, ini adalah ahli waris tetap yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa ahli waris ini sangat-sangat kuat sekali dalam menerima waris dan tidak bisa digeser dengan alasan apapun ya, kecuali alasan-alasan syar'i. Dan setiap orang di sini yang merupakan ahli waris utama ini ya, ini bisa memahjubkan secara hirman atau secara total ahli waris yang lain. Tetapi sesama mereka ini hanya memahjubkan secara nukson saja atau hanya mengurangi bagian saja. Ya. Nah, kita lihat. Abun atau bapak ini memahjubkan jadun ya. Jadun ini kakek. Juga abun memahjubkan jadatun ya. Abun memahjubkan bapaknya sendiri dan ibunya sendiri ya. Jadi begitu juga dengan umun. Umun memahjubkan jadah ya, memahjubkan jadatun. Baik jadah atau ibu dari dirinya sendiri, ibunya sendiri, atau jadah minal atau mertuanya ya. Umun itu keberadaannya memahjubkan nenek ya. Nah, kita lihat di sini. Ibnun memahjubkan ibnu ibnin ya. Juga memahjubkan bintu ibnin ya. Nah, kalau dua saja ini termahjub ya, apalagi yang ini teman-teman ya. Yang lebih dekat saja kepada ahli waris tetap termahjub, apalagi yang lebih jauh, karena kita sebelumnya sudah belajar bahwa ahli waris yang dekat memahjubkan ahli waris yang lebih jauh. Seperti itu teman-teman ya. Itu prinsip dalam hal menentukan siapa saja yang dapat, siapa saja yang termahjub. Ya, kita belajar sebelumnya terkait dengan hajib mahjub bahwa ahli waris yang lebih dekat memahjubkan ahli waris yang lebih jauh. Nah, itu poin teman-teman ya. Sekarang kita akan belajar, sebelum ke bagaimana cara menghitungnya, kita akan belajar tentang istilah-istilah dulu. Karena di dalam penghitungan harta warisan atau tirkah ada beberapa istilah yang teman-teman harus mengerti ya. Ini yang pertama ada asal masalah atau aslul masalah ya. Ini ada definisinya teman-teman ya. Aslul masalah itu dalam bahasa Arab itu didefinisikan aqallu adadin yasihu minhu farduha au furuduha. Artinya bilangan terkecil yang darinya bisa didapatkan bagian yang secara benar ya. Nah, adapun yang dikatakan didapatkan secara benar atau dalam ilmu faraid disebut tashihul masalah. Definisinya adalah aqallu adadin yata'ta minhu nasibun kulla wahidi minal warathah sahihan min ghairi kasr. Artinya, bilangan terkecil yang darinya bisa didapatkan bagian masing-masing ahli waris secara benar tanpa adanya pecahan. Jadi, teman-teman kita akan belajar asal masalah dan bagaimana asal masalah itu ditashih ya. Sehingga semua bagian-bagian waris itu bukan lagi dalam pecahan tapi sudah dalam bilangan bulat ya. Nah, ini kita akan belajar. Tapi di sini ada istilah asal masalah dan ada istilah tashihul masalah ya. Ini menurut Mustafa Al-Khin dalam Fiqhul Manhaj ya. Kemudian
dalam pembagian harta waris, asal masalah adalah satu hal yang mesti ada untuk bisa menentukan bagian atau sahmun. Nah, nanti sahmun itu apa kita bahas nanti, atau sahmun atau bagian masing-masing ahli waris dalam bentuk bilangan bulat, bukan dalam bentuk pecahan. Dalam ilmu aritmatik, asal masalah bisa disamakan dengan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil yang dihasilkan dari semua bilangan penyebut dari masing-masing bagian pasti ahli waris yang ada. Ya. Asal masalah atau KPK ini harus dibagi habis, ya. Harus bisa dibagi habis oleh semua bilangan bulat penyebut yang membentuknya, ya. Dan asal masalah di dalam ilmu Faraid itu ada 7 macam, ya. Ada 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Ini harus hafal teman-teman ya. Nah, ini asal masalah yang di dalam ilmu Faraid itu ada, ya. 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Ini asal masalah atau KPK-nya teman-teman ya. Nah, ada istilah juga adadul ru'us. Apa itu adadul ru'us? Secara bahasa, adadul ru'us itu adalah bilangan kepala, ya. Asal masalah sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya yang sudah ditetapkan dan digunakan apabila ahli waris terdiri dari ahli waris yang memiliki kebahagiaan pasti atau zawil furud. Sedangkan apabila ahli waris terdiri dari kaum laki-laki yang kesemuanya menjadi asabah, maka asal masalah itu dibentuk melalui jumlah kepala orang atau yang menerima warisannya, teman-teman. Contoh, ahli waris hanya anak laki-laki ada 4 misalkan, tinggal dibagi rata semuanya. Jadi tirkah atau harta waris tinggal dibagi 4, ya. Kemudian ahli waris ada perempuannya. Contoh misalkan ada 2 anak laki-laki, ada 2 anak perempuan, tinggal menghitung adadul ru'us. Di dalam Islam adadul ru'us itu kepala laki-laki memiliki 2 kepala, sedangkan perempuan memiliki 1 kepala. Nah, bagaimana membaginya kalau ahli warisnya hanya 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan? 2 anak laki-laki tinggal dikali 2, ya. Sedangkan 2 anak perempuan dikali 1. Jadi kalau 2 anak laki-laki 2 jadi 4, ya, ditambah 2. Jadi total harta waris yang dibagi ada berapa teman-teman? Ada 6, ya. Nah, ini yang lain ada sahmun. Nah, ini yang kita tadi singgung. Sahmun adalah nilai yang dihasilkan dari perkalian antara asal masalah dan bagian pasti seorang ahli waris yang merupakan bagian daripada dzawil furud, ya. Sedangkan majmu' siham adalah keseluruhan jumlah sahmun. Jadi gampangnya sahmun itu bagian yang sudah bulat, teman-teman ya. Nah, majmu' siham itu adalah total keseluruhan bagian yang sudah dijumlahkan. Sekarang kita masuk kepada bagian inti, bagaimana menghitung bagian ahli waris. Nah, ya seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ya. Ini contohnya ini ada ahli waris, ada abun, ada umun, ada zaujun, ada ibnun, ada bintun. Ini adalah ahli waris terdekat, ahli waris yang kuat, ya. Ahli waris yang kuat yang tidak bisa termahjub secara hirman, ya. Nah, kayak teman-teman sekalian, ini contoh kasus, ya. Berapa bagian abun? Ya. Bagian abun itu 1/6. Kenapa dapat 1/6? Karena ada furu laki-laki. Ya. Kemudian berapa bagian umun? 1/6. 1/6 itu umun mendapatkan 1/6 karena ada furu. Ya, kalau umun tidak ada furu mendapatkan 1/3. Berapa bagian zaujun? Bagian zaujun mendapatkan 1/4. Ya. Karena kalau tidak ada furu, bagian zaujun mendapatkan setengah. Ibnun, ya, ini asobah bin nafsi, sedangkan bintun terbawa menjadi asobah karena keberadaan ibnun, ya. Nah, ini asobah, kemudian asobah bil ghair. Nah, ini teman-teman ya. Kita harus lihat asal masalah. Tadi asal masalah kita belajar ada 2, 3, 4, ya. Ada 6, ada 8, ada 12 dan ada 24. Berapa KPK atau kelipatan persekutuan terkecil yang bisa dibagi 6 dan 4? 12 teman-teman ya. Ini KPK yang bisa dibagi oleh bagian-bagian pecahan tadi. Nah, kita lihat 12 dibagi 6 dikali 1 sama dengan 2, ya. Berarti ini juga sama ya, bagian umun. 12 bagi 6 kali 1 2. Kemudian abun 12 dibagi 4, ya, dikali 1 sama dengan 3. Nah, untuk asobah ini berapa bagiannya? Asobah ini jumlahnya begini teman-teman ya.
Jadi KPK 12 dikurangi bagian-bagian yang pasti yang sebelumnya sudah ada, yaitu bagian abun 2 dikurangi 2 dikurangi 3, maka hasilnya 5. Karena asobah itu sejatinya adalah bagian sisa, ya. Nah, ini teman-teman ya. Ada asobah bagi ibnun dan bintun, ya. Jadi untuk asobah ini dihitung setelah zawil furud yang sudah memiliki pecahan-pecahan ya dalam ahli waris itu, ini dikurangi KPK ya. Oke. Nah, sudahkah bisa dibagi ya secara pasti harta tirkahnya? Belum, karena kita harus memecahkan dulu yang bagian asobah ini sehingga yang 5 ini bisa dibagi secara rata, secara syar'i, sorry ya. Berapa bagian pasti bagi asobah dan asobil ghair ini. Kita melakukan tashihul masalah ya. Ditashih gitu si KPK-nya ini agar semua bilangan pecahan ini semuanya mendapatkan sehingga mendapatkan bilangan pasti. Rumusnya, laki-laki itu 2 kali lipat daripada perempuan. Sesuai dengan Quran surat An-Nisa ya, lirijali mithlu hazil unsayain. Nah, berapa bagian laki-laki? 2 kalinya perempuan. Jadi bagian laki-laki adalah 2, bagian perempuan adalah 1. 2 ditambah 1, 3. 3 inilah yang disebut dengan adadul ru'us ya, atau jumlah bilangan kepala tadi ya. Kepala laki-laki 2, kepala perempuan 1 ya. Ini jumlahnya ada 3, teman-teman ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Gampang. Semua bilangan ini yang ada di sini itu harus dikali 3 dulu ya. KPK asal masalah ya, 12 dikali 3 sama dengan 36 ya. Kemudian 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian di sini 2 dikali 3 6. 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, sedangkan yang ini asobah ini 5 dikali 3 sama dengan 15. Nah, ini apakah sudah ketemu? Belum, teman-teman ya. Nah, kita akan pastikan lagi bagiannya. Bagaimana cara membaginya? Gampang. 15 ya dibagi 3 atau adadul ru'us ya dikali 2. Ini rumusnya teman-teman ya. 15 dibagi 3 yang ada ru'usnya dikali 2 atau bagian laki-laki sama dengan 10 ya. Kemudian yang bintun 15 dibagi 3 dikali 1. Nah, ini teman-teman ya. Sama dengan 5. Nah, ini kita sudah dapat ini yang disebut dengan sahmun. Ya, ini sahmun ya. Ini juga ini sahmun yang sudah memiliki bilangan bulat semuanya ya. Kita ambil sini. Ada 6, 9, 10 dan 5. Ini semua sahmun teman-teman ya. Bagian masing-masing yang sudah pasti semua ahli waris mendapatkannya ya. Nah, sedangkan ini adalah majmu'us siham. Keseluruhan dari sahmun atau bagian ini harus sama dengan KPK. KPK-nya 36, maka majmu'us sihamnya harus ada 36 ya. Jadi ini teman-temannya bagaimana cara menghitung bagian tirkah untuk ahli waris ya. Sekarang kita ke aplikasinya. Ya. Cara menghitungnya ya kita harus tahu rumus, yaitu harta peninggalan mayit atau tirkah dibagi majmu'us siham, keseluruhan siham tadi ya, dikali sahmun masing-masing. Bagaimana penerapannya? Contoh begini. Nah, contoh ada seseorang yang meninggalkan harta tirkah yang sudah dipotong dengan hutang, wasiat, pengurusan atau pemulasaran jenazah, maka tertinggallah harta 100 juta rupiah ya. 100 juta rupiah ini yang akan kita bagikan kepada ahli waris ya. Dibagi majmu' siham. Tadi berapa majmu' sihamnya? 36. Maka didapatkan hasil 2.777.770
Rp7. Nah, ini agak ini ya teman-teman ya. Nah, tapi nggak apa-apa. 2.700.000 sekian ini kita kalikan. Nah, ini kita kalikan dengan sahmun masing-masing, ya. Berapa sahmun abun atau bapak? Sahmunnya tadi kita tahu ya bahwa abun mendapatkan bagian 6 ya. Maka 2.777.777 rupiah dikali 6. Maka abun mendapatkan tirkah sebanyak 16.666.000 sekian ya. Berapa sahmunnya umun? Sahmunnya umum ada 6. Berarti 2,7 dikali 6 dapatnya juga sama ya. Berapa bagian zaujun? Ya, bagian zaujun itu sahmunnya 9. 2,7 dikali 9 maka ditemukan 25 juta. Nah, ya. Zaujun mendapatkan tirkah 25 juta. Sedangkan ibnun sahmunnya 10 ya. Berarti 2,7 dikali 10 sama dengan 27 juta 700 sekian. Kemudian bintun ya mendapatkan sahmun 5. 2,7 dikali 5 sama dengan 13.888.880 sekian. Jadi ini teman-teman ya terkait cara menghitung harta warisan menurut syariat Islam ini yang apa namanya itu yang dasarnya. Silahkan diulangi ya apa yang sudah saya jelaskan tadi di slide sebelumnya ya. Kemudian setelah itu paham, maka kita akan belajar tentang contoh-contoh yang langsung kepada praktek teman-teman sekalian ya. Nah, jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana cara seseorang mendapatkan bagian dari yang tadinya pecahan menjadi bilangan bulat, karena penting untuk membulatkan semua pecahan itu ya untuk dibagi ya secara real, secara adil menurut syariat Islam ya. Baik, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.